السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin yang hormati para alim ulama, para asatidz, genap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, pengurus yayasan, Bapak Ibu semua yang hadir, jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah himpun kita pagi hari ini bermuajahah untuk ta'lim wa ta'alum, untuk memakmurkan masjid. Semoga Allah makmurkan dunia dan akhirat kita semua. Dan ini sebagai wujud rasa syukur kita atas kemerdekaan yang Allah limpahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan bulan Agustus. Di Rabiul Awal ada peristiwa yang luar biasa, nikmat terbesar buat kita juga, dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal juga Nabi Muhammad selamat hijrah sampai ke Madinah. Di Kuba didirikan Masjid Kuba, disambut gegap gempita oleh orang-orang Aus, Khuzraj, Yahudi, Nasrani ngumpul. Dhana'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalin lahina. Telah terbit bulan purnama, maksudnya datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut anta samsun anta badrun. Min saniyatil wada, dari saniyah wada. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur. Ma da'a lillahi da. Nabi Muhammad datang diutus membawa kita, mengajak kita hanya untuk mentauhidkan Allah. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dinaril Quran ketika menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memberikan keterangan penjelasan ini proklamasi kemerdekaan yang hakiki, di mana manusia hanya menghambakan diri kepada Allah Sang Pencipta, Pemelihara, Pengatur, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam.
tidak lagi menghambakan kepada berhala, kepada asnam, patung-patung, kepada batu, kepada sesama, kepada jabatan, kepada harta, tapi dia hanya menghambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi manusia yang merdeka ketika dia menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itulah seruan Nabi Muhammad, seruan tauhid, hanya menghamba kepada Allah. Itulah dakwah Nabi Muhammad. Semua para nabi terdahulu mengajak itu, Nabi Muhammad menguatkan, ani'budullaha wattaqu wa ati'un. Sembahlah Allah, wattaqu, takutlah kepada Allah, wa ati'un, taatlah kepada Allah. Nah, gambaran-gambaran dakwah Nabi banyak dalam Al-Quran, yang sungguhnya ayat-ayat ini bagian daripada perilaku Nabi yang tertulis. Jadi kalau Nabi itu wujud perbuatannya, Al-Quran itu adalah teksnya. Bagaimana akhlaknya Nabi? Tanya sama Aisyah. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajrun ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini Allah bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, nama yang mulia. Siapa yang mengetahui akan kelembutannya, maka tidak akan merendahkan diri kepada makhluknya. Ia hanya meminta merendahkan diri kepada Allah. Nun kila al-haud alladhi ala dhahrihil kaun. Dikatakan nun ini adalah ikan yang alam ini berada di atasnya. Dikatakan juga dawa, tinta, nun juga miftahu ismihi, pembuka namanya, Nasir, Allah itu yang menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Bagian ulama memang berusaha menjelaskan huruf-hurufnya ini, seperti alif lam mim, alif Allah, lam latif, mim majid, Allah yang maha lembut, maha terpuji, nun nasir. Nun juga ismuhu nur, Allah punya asmaul husna nur. Nah, sering juga berdoa, ya nur, ya nur, ya nur, ya nur, wahai yang memberi cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur, cahaya langit dan bumi. Ini panjenengan hadirin karena dapat nurullah, cahaya Allah. Sehingga malam bangun, wudu, sholat ke masjidnya ada cahaya Allah, cahaya iman. Walakin Allah hambaba ilaikumul iman wa zazzanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah menjamkan iman dalam hatimu. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zazzanahu fi qulubikum. Allah jadikan dia sebagai hiasan di dalam hatimu, sehingga kamu benci sama kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Itulah orang-orang yang dapat bimbingan, dapat nurullah, cahaya dari Allah, nurul hidayah, cahaya hidayah. Dan nur ini akan dibawa nanti hari kiamat. Ketika yang lain gelap, dia membawa nur ini terang ketika melewati sirat.
nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka ada di depan mereka, di belakang mereka. Orang dengan iman yang sudah dapat nur tadi, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami, waghfir lana, ampuni dosa kami, karena dosa itu kegelapan. Iman adalah cahaya. Nah, sering kita kan memulai segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan hidayah kepada kita, bersama Rasulullah yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu tafsirnya dari dulumatil kufri ila nuril iman, dulumatil jahli ila nuril ilmi. Gelapnya kekufuran menuju cahaya iman, gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Jadi an-nun malah juga selain nasir, nur. Asma Allah nur, yang maha memberi cahaya. Allah bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun, demi kolam dan yang dituliskan. Allah bersumpah dengan kolam. Nah, jawabnya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Tidaklah engkau ini majnun. Apa yang engkau peroleh itu nikmat Tuhanmu. Wahyu itu nikmat. Orang bilang Muhammad udah gila dan sebagainya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Yang ada pada dirimu itu sesungguhnya adalah nikmat dari Allah. Wahyu ini adalah nikmat, Al-Quran adalah nikmat. Engkau bukan orang yang gila. Nabi Muhammad dikatain gila, majnun, dikatain tukang sihir. Bahkan bukan hanya itu nikmat, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Engkau akan memperoleh pahala yang tiada putus-putus. Apa yang kita lakukan ini ngikutin Nabi, dari keyakinannya, dari ibadahnya, semua amalnya juga ngalir kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat ikut Nabi, kita baca Quran ikut Nabi. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, penunjuk kebaikan seperti pelakunya. Kalau begitu ketersambungan kita pada Rasulullah, tidak ada yang putus amaliyah kita dengan Quran yang dibawa, sunnah yang dituntunkan, diriwayatkan oleh para imam-imam perawi, semua nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah ngawasin. Ada orang menganggap kalau udah mati, Rasulullah udah wafat, selesai. Enggak. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku juga baik buat kalian. Nabi bersama umat menuntun di jalan syariat. Ketika sudah wafat, wa huwa indar rafiqil a'la, lihat di sisi Allah. Innama tu'radu alayya a'malukum, amalmu disampaikan kepadaku. Kalau ada amal itu baik, aku memuji Allah. Kalau amal kalian buruk, aku mohon ampun kepada Allah. Jadi Allah mengutus nabinya menjadi saksi sampai setelah beliau wafat. Amal itu ditunjukkan sama Nabi. Amal kita salat subuh di pagi hari ini, ngaji begini, mudah-mudahan bikin bahagia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak putus-putus sampai hari kiamat nanti. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Setiap nabi punya keutamaan, punya sifat mulia. Ada yang dikaruniai kelembutan seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kemudian awwahun, suka kembali, taubat. Kemudian
Ada nabi yang pemberani seperti Nabi Musa. Ada nabi yang suaranya bagus seperti Nabi Daud. Nah, seluruh kebaikan-kebaikan itu terkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh akhlak mulia itu. Sehingga pujiannya wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Penyantun iya, penyabar iya, sidik iya, amanah iya, fatonah iya, penuh rahmah iya, semua terkumpul sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah memuji Nabi bukan hartanya, memuji Nabi bukan pada kepemilikannya, kekuatannya, nggak disebut pujian khusus, tapi pada akhlaknya, bukan pada jabatannya juga, jabatan-jabatan penguasa enggak, tapi pada akhlaknya. Nah, ini menjadi kunci ingin terpuji di sisi Allah, perbagus akhlak kita, ngikutin akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam Mi'raj, arahu jami'al mamlakah, ditunjukkan kepada Nabi aneka ragam kekuasaan, keindahan, kerajaan, wal jannah, surga, falam yaltafit ilaiha. Nabi itu enggak nengak-nengok ketika Mi'raj mau menghadap Allah. Mazaghal basaru wa ma tagha, pandangannya tidak melenceng, tidak melampaui batas. Fama iltafata yaminan wa shimalan, Nabi enggak nengak-nengok kanan kiri. Ini ketika Isra dan Mi'raj ditunjukkan kerajaan. Wa laqad ra'aw nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad melihat Jibril di kali yang lain. 'Inda sidratil muntaha, ketika di sidratul muntaha, 'indaha jannatul ma'wa, di sana ada surga ma'wa. Nabi itu enggak tengok-tengok. Fokus bagaimana membawa umat di jalan selamat. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, engkau benar-benar punya akhlak yang mulia. La bil bala tanharifu wala bil ata tansarifu. Karena ujian, Nabi itu enggak bergeser dari dakwahnya. Karena ujian, karena musibah, karena disakitin, karena pemberian juga enggak bergerak, bergeser. Ini kalau dalam bahasa kita itu dicela enggak tumbang, dicaci maki enggak tumbang, dipuji-puji juga enggak terbang. Tetap dakwah, disakitin, dilemparin batu, kotoran. Betapa Rasulullah ke Taif itu dilemparin batu, kotoran, lari teruyung-uyung selama sepekan. Tapi Nabi Muhammad tidak goyah, tetap mengajak umat di jalan hidayah. Malaikat yang melihat, menyaksikan, tidak tega, ya Rasulullah, la rafa'tul ahsabain, kalau engkau mau biarlah ku angkat dua bukit yang besar di Mekah, kubinasakan mereka yang menyakitimu, mendolimimu. Maka ketika itu Rasulullah, ya malakul jibal, wahai malaikat penunggu gunung ini, Jibril mengajak temannya, jangan lakukan. Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan terbukti nanti setelah Fathu Mekah, penduduk Taif berduyun-duyun. Idza jaa nasrullah wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia berduyun-duyun masuk dalam agama Allah. Orang-orang Taif termasuk suku-sukunya, kabilah-kabilahnya. Kalau itu terjadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah memuji Tuhanmu dan bermohon ampunlah, innahu kana tawwaba. Nabi Muhammad enggak mau membinasakan mereka. Kalau binasa sudah selesai. Karena terbukti dari doa Nabi itu nanti ada anaknya orang-orang yang kafir, bapaknya musuhin Nabi, anaknya belain Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, anaknya Ikrimah. Kalau kita mengenal riwayat dari Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Barroh, anaknya Abu Lahab. Khalid bin Walid, anaknya Walid bin Mughirah. Bapaknya musuh Nabi, anaknya belain Nabi. Ya Allah, aku berharap arju ayyukhrijallahu min aslabihim, mudah-mudahan ada yang keluar dari tulang sulbi mereka, mayya'budullah, orang-orang yang menyembah Allah, wala yusriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah. Nabi itu begitu luar biasanya, disakitin, dizalimin, tapi doain. Kalau kita ada yang lemparin sampah depan rumah kita, kira-kira kita doain atau kita sumpahin? Halo? Disakitin biasanya pengennya balas atau doain? Banyakan pengennya ya balas. Tapi Nabi Muhammad itu enggak begitu. Begitu mulianya akhlak Nabi. Allah puji langsung, wa innaka la'ala khuluqin adim. Ini satu-satunya pujian untuk Nabi Muhammad. Nabi yang lain nggak dapat pujian ini. Ya ada yang dipuji karena kesabarannya. Nabi Ismail sabar, halim, penyantun, disembelih kok taat bakti. Nabi Ibrahim awah, senang kembali kepada Allah, taubat. Tetapi Nabi Muhammad seluruh kebaikan tadi terkumpul dengan ujian, tidak belok, tetap di jalan dakwah. Bil ata, dengan pemberian. Ya Muhammad, kamu asal mau berhenti aja dah, jangan lagi berdakwah. Kamu mau apa? Kekuasaan, kami jadikan raja. Wanita paling cantik kami carikan di tanah Arab ini yang paling cantik. Apalagi harta kami kumpulkan buat Anda. Maka Martin Ling, yang penulis buku sejarah Nabi terbaik di Eropa, juara 1. Setelah Mu'alab, dia kok kafir awalnya. Mu'alab masuk Islam, namanya berubah menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Dia menulis, Nabi Muhammad ini yang dicari apa ini? Kalau orang itu kalau berjuang yang dicari kekuasaan, harta atau wanita. Tawarin wanita nggak mau, tawarin kekuasaan nggak diterima juga, tawarin harta nggak mau juga. Lalu yang dicari apa? Maka dia pun tertarik itu dengan perjalanan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Maulidun Nabi, perbanyak baca sirah. Kalau itu juga masih kurang, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menulis kitab sejarah, ini juara terbaik di Timur Tengah, Rahikim Mahtum. Rahikim Mahtum yang terlak menceritakan bagaimana sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi, jadi dikasih pemberian, bahkan pamannya yang menawarkan. Orang-orang kafir melalui lisan pamannya Abu Thalib, la wada'u samsa fi yamini wal qamara fi yasari, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai aku binasa karenanya. Allah menolong agama ini. Begitu keyakinannya kokoh. Ihtamala salawatullah alaihi fil adha.
Jadi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuatnya menanggung penderitaan di jalan dakwah ini, disakitin, didolimin, tetap beliau berucap dengan ucapan yang terbaik, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad bin Hanbal, dan perawi-perawi yang lainnya. Dalam beberapa yang lain ditambahkan Allahumma firli qaumi wahdihim. Ya Allah, ampuni kaumku, berikan hidayah pada mereka. Sebagian riwayat dalam sejarah, Allahumma arhamhum, ya Allah rahmati mereka, fa innahum la ya'lamun. Umar di perang Uhud melihat Nabi tetesan darah dari kepala, kaki, gigi serinya kena panah, pipinya. Maka ketika itu, ya Rasulullah, kalau engkau doakan mereka bilang selesai. Innama bu'istu rahmatan wala la'anan. Aku diutus membawa rahmat, bukan pembawa laknat. Bahkan saya baca sejarah itu, Nabi ketika tetesan darahnya itu mau jatuh ke tanah, beliau taruh di tangan. Ditanya, kenapa anda itu taruh di tangan anda itu darah? Jangan sampai netes tanah. Kalau ini darah sampai netes ke tanah, malaikat marah, dibinasakan ini. Dibalik ini bukit Uhud. Karena Nabi tahan, jangan sampai darah itu menyentuh tanah. Begitulah kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Sa'ala salawatullah alaihi Jibril. Nabi pernah nanya kepada Jibril, bima ya'muruni Rabbi. Hai Jibril, Tuhanku nyuruh aku apa? Ini tentang akhlak mulia. Bima ya'muruni Rabbi. Hai Jibril, dengan apa Tuhanku menyuruhku? Qala ya'muruka bimahasinil akhlak. Tuhanmu nyuruh kamu supaya memiliki akhlak yang mulia. Bimahasinil akhlak, akhlak yang mulia. Dan ini menjadi senjata Nabi ketika mengislamkan mereka. Orang-orang kafir melihat akhlak Nabi memang mulia, al-amin, terpercaya, sehingga mereka percaya sama Nabi. Yaqulu laka, kata malaikat Jibril, Tuhanmu berfirman untukmu, silman qata'ak, sambunglah silaturahmi orang yang memutusnya. Panjenengan kalau ngasih silaturahmi itu, kalau bersilaturahmi biasanya itu sama temen atau sama musuh. Sama musuh atau sama besti. Halo? Biasanya kalau ngunjungin, yang dikunjungin musuhnya atau bestinya. Bestinya. Nabi disuruh ngunjungin musuh. Oh, kunjungin musuhmu. Silaturahmiin. Bukan sama teman, dia sama musuh suruh ngunjungin. Silaturahmiin. Silman qata'at. Saudara yang nggak baik kunjungin, bawain apel, bawain jeruk. Oh, ini kan luar biasa ini. Ngunjungin yang musuhin kita. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Silman qata'at. Dalam sejarah saya pernah melewati, pengen meraktekin ini gitu. Saya tinggal di masjid. Lemari saya lemari kain. Ada tabungan di situ. Dikater. Diambil duitnya. Dapat kabar, ngertilah, diselidiki, kita lihat kesini siapa. Oh, sana. Ternyata yang ngambil si fulan. Silman qata'ak, sambung silaturahmi sama orang yang nyakitin kamu. Datengin, beliin apel, bawain apel, jeruk. Mereka langsung minta maaf itu.
Padahal kita belum ngomong apa-apa itu. Jadi di situ untuk supaya dia mau ke masjid lagi, dia berbuat baik kan lagi khilaf gitu. Nggak lama kemudian hilang lagi. Ya, itu ujiannya tuh, silman qata'at, sambung silaturahmi sama orang yang memutusnya. Kemudian apalagi ya Jibril, a'timan haramak, beri orang yang bakhil. Rupanya Islam ini bukan hanya ngajarkan baik sama orang baik, suruh baik sama orang yang buruk sekalipun. Ini kayaknya dalam hal ini rakyat Indonesia sudah meraktekin sama pejabat. Walaupun pejabatnya koruptor tetap dihormatin. Halo, tetap maafin. Masya Allah, nggak bertahun-tahun kondisinya begitu, dikhianatin, kekayaan negara dibawa keluar, tetap pada maafin, tetap pada baik sama pejabatnya. Ini kayaknya rakyat kita ini udah ngikutin akhlak Nabi nih. Nggak tahu nih, karena nggak ngerti atau karena nggak berani. Yang protes banyak di mana-mana. Bahkan orang-orang dinas pun juga pada protes. Saya kan sering ceramah di departemen-departemen. Mereka juga mengeluhkan, aduh Masya Allah kekayaan Indonesia ini banyak. Emasnya nomor 1, timahnya, nikelnya, sawitnya. Tapi kok nggak pada masuk ke kas negara. Habis ceramah di kantor pajak. Ya, mereka juga bingung itu. Mereka sendiri juga bingung. Apalagi kita rakyatnya. Nah, kembali lagi, maka bagaimanapun juga kita nggak boleh anarkis, tetap harus bil hikmah mauidhah hasanah, tetap berbuat baik. Akhlaknya Nabi tunjukin, silman qata'at, a'timan haramat, beri orang yang mereka kikir, bakhil, bahkan berkhianat pun. Memang orang punya tugas masing-masing, kayak KPK ya harus bertugas sesuai dengan tugasnya. Tapi kita sebagainya lain, wah kalau begini nggak usah bayar pajak, jadi malas bayar pajak, pajaknya ditilep. Jangan dulu, ini negara juga lagi kolab ini, pajak aja. Perkara mereka berkhianat, mereka yang dosa. Ada yang pakai tahapan seperti ini. A'timan haramat, wa'fu amman dhalamak, maafin orang yang mendolimi kamu. Pemimpin tuh potensi dolim sama rakyat loh. Anggota dewan masuk di dalamnya, dia jatah makanan dia satu porsi 170.000, MBG berapa satu porsi? Kalau mau imbangin, samain, baru adil. Nggak adil itu namanya. Pajak dia ditanggung negara, rakyat suruh pajak sendiri, nggak adil. Bikin aturan yang bikin nguntungin diri sendiri, nggak bener. Umar ketika memerintah jadi pimpinan tidak mau di mejanya ada lebih dari 2 lauk, cukup 2 aja lauknya. Aku nggak mau kenikmatanku habis di dunia. Kalau mau aku makan enak, rakyat harus enak semua, baru aku enak. Umar tuh ngikutin kanjeng Nabi, didikan Nabi. Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib biasanya perlente, cakep, pakaiannya bagus-bagus. Tapi ketika jadi khalifah biasa, karena aku pemimpin. Melihat sahabat yang lain ikut biasa, nggak apa-apa kalau kamu rakyat pakaian bagus, nggak apa-apa. Pemimpin harus sederhana. Kalau sekarang dibalik, jatah pakaian kepresidenan, kementerian 800 juta. Wow. Katanya pengen efisiensi anggaran, tapi prakteknya ulang tahun poya-poya, ya salah, potong tumpeng aja, pret, nggak bisa begitu ternyata kan. Ayo kalau mau irit, rakyat suruh ngirit. Loh, rakyat ini udah ngirit, rakyat ini udah ngirit. Saya sekeluarga kalau ini bertujuh, beli 4 buat makan bertujuh, rakyat udah ngirit. Tapi yang di atas ngirit enggak? Penting diingatkan ini. Mudah-mudahan ini videonya nyampe nanti ke atasan.
Amin. Kalau nggak nyampe, malaikat yang nyampein. Nggak, mereka juga pada bingung. Saya pas ceramah di tempat kementerian, di perpajakan, mereka juga bingung sampai seperti keadaan negeri ini. Tapi rakyat kita sabar-sabar. Kalau nggak sabar udah dinepalkan itu. Ijazah sampai sekarang belum selesai-selesai. Hanya di Indonesia itu yang presidennya ijazahnya bermasalah, wakilnya juga bermasalah. Indonesia. Saya nggak benci Indonesia ini karena cinta gitu. Biar diselesaikan maksudnya. Ahli hukumnya, kepolisiannya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Sudah berapa tahun? Cuman nih ijazah saya nih, itu jangan selesai. Ini nggak selesai-selesai. Ya salam. Tapi rakyat kita sabar-sabar. Paling-paling kalau ngumpul di Monas ngangkat tangan. Lo kalau orang Timur Tengah lo ngangkat senjata. Kalau Pakistan, Afghanistan senjata, kita nggak ngangkat tangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah Indonesia sabar. 10 juta ngumpul di Monas ngangkat tangan. Makanya masih ada ulama-ulama yang ngajaknya berdoa. Itu meredam kemurkaan Allah. Inilah hammu bi ahlil ardi adaban. Aku benar-benar pengen marah sama penduduk bumi. Kata Allah. Ketika kulihat al-mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar di waktu sahur. Masih ada yang bangun malam, sahur, salat malam, istighfar. Wal muttahabdina fi, orang yang saling mencintai karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar, umar masajidi, pemakmur rumahku. Nih salat jamaah, ini meredam kemurkaan Allah. Saling silaturahmi. Mereka tidak berkumpul untuk kepentingan dunia, harta, pangkat, jabatan. Mereka ngumpul untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu meredam kemurkaan Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dengan sifat Nabi silman qata'at, menyambung silaturahmi kepada yang memutusnya. Wa'ti amman haramak, memberi orang yang dia bakhil. Wa'fu amman dolamak, memaafkan orang yang mendoliminya. Maka dapat pujian. Fata'addaba bihada, Nabi beradab dengan adab ini, berakhlak dengan akhlak ini. Fa'asna alaihi, maka Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dan dengan ini mereka semua berduyun-duyun masuk Islam. Kalau Nabi Muhammad keras hatinya, nggak memaafkan, nggak berbuat baik, mereka akan meninggalkan Nabi. Fabimma rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena rahmat Allah yang Allah hunjamkan dalam hati Nabi, lintalahum, engkau lemah lembut kepada mereka. Walau kunta ghalidul qalbi, kalau engkau keras hatimu menghadapi sahabat, menghadapi orang-orang munafik, orang-orang kafir, keras, lam faddu min haulik, mereka akan kabur meninggalkan Nabi. Nabi Muhammad nggak punya sifat itu, lembut hatinya, sehingga yang tadinya memusuhinya pun akhirnya tunduk. Wa'fu anhum, maafin mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun, sudah suruh maafin, mohon ampun. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah. Nah, di sini menjadi pokok dalam urusan kebersamaan itu musyawarah. Ma khaba man istasar, tidak akan rugi orang yang musyawarah. Wa ma khasar man istahara, enggak akan rugi orang yang istikharah kepada Allah. Kita istikharah terhadap sesama kita, musyawarah. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta
fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian berazam, punya keinginan kuat, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dakwah ilallah, mengajak ke jalan Allah, mada'a lillahi da. Kemudian caranya dengan hikmah, mauidhah hasanah, dengan akhlak mulia, akhlak yang agung, dan bekalnya adalah sabar, membalas caci maki dengan doa yang suci, membalas keburukan dengan kebaikan. Dan itu yang dimaksud ihsan. Antuhsina ila man asa ilaik. Hendaklah engkau berbuat ihsan, baik kepada orang-orang yang buruk kepadamu. Yang buruk aja suruh baikin, apalagi yang baik. Di sini lemah lembut ini merupakan rahmah yang Allah menjamkan dalam hati Nabi. Surah Ali Imran 159. Kemudian teladan, ini gak kalah pentingnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak mulia. Teladan ini menjadi metode Nabi. Selain metode bil lisan, bil hal, ada dakwah bil qalam, bil lisan, bil hal. Kalau qalam tulisan, Al-Quran menjadi pemandunya. Lalu lisan, ajakan Nabi. Dan nggak kalah pentingnya itu bil hal, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kata-kata perbuatan lebih fasih daripada kata-kata lisan. Maksudnya apa? Ini panjangan nih. Sekarang sholat subuh jamaah ke masjid, anak-anak melihat, itu sudah menjadi ajakan. Itu bahkan lebih dahsyat daripada ayo sholat, tapi kitanya nggak sholat. Ya kayak tadi, ayo kita mengencangkan ikat pinggang, kita hemat. Lah dianya perilakunya nggak hemat, ngajak hemat, nggak ngaruh, nggak begitu ngepek. Tapi kalau dia sudah menunjukkan mereka hemat, otomatis tuh teladan itu lebih utama. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kata-kata perbuatan lebih fasih daripada kata-kata lisan. Begitulah dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, objeknya maka sudah kita bahas, ya orang mukmin untuk dikuatkan keimanannya, orang-orang munafik untuk disadarkan atas kemunafikannya, orang kafir diingatkan akan bahayanya kekufuran, bukannya di dunia sampai di akhirat nanti. Bahkan orang-orang yang cuman pragmatis, orang-orang yang berislam kalau mendapatkan keuntungan doang harus diingatkan juga. Di Gilan juga ada, pas musim maulid datang, pas musim pemilu deketin umat Islam, orang-orang pragmatis itu. Nanti kalau sudah dapat jabatannya, kursinya, tadinya baca ayat kursi, dapat kursi, ayatnya dibuang, ambil kursinya doang. Nah, itu orang-orang pragmatis. Sebelum jadi anggota dewan, rajin ke masjid, cari masa dukungan. Sudah jadi nggak ke masjid lagi. Saya ingat itu wali kota, ke masjid-masjid, keliling ke pengajian-pengajian. Udah jadi wali kota, nggak datang-datang lagi tuh. Jangan begitu. Maksudnya pejabat jangan begitu. Kita harus berusaha untuk tetap tadi, bagaimana Nabi, walaupun ditawarkan harta, pangkat, jabatan, tetap di jalan yang lurus. Disakitin di jalan yang lurus, nggak goyah, nggak kanan kiri. Begitulah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian, kalau ada yang nanya sebelum diakhiri, monggo. Mungkin satu atau dua boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalkan disakiti seseorang, kemudian kita memaafkan, kemudian dia mengulang terus tuh ya Tat.
eh, kitanya sih maafin, cuma nanti di akhirat dia dihukum atau enggak ya berdasarkan itu. Karena kita sudah maafin tapi mungkin ya ada sedikit dongkol, pokoknya orang nggak sadar-sadar gitu. Apakah di akhiratnya dia nanti dihisap juga? Sudah dimaafin belum? Kita maafin. Oh, udah dimaafin. Jadi kalau dimaafin, yang namanya hubungan sesama manusia itu Allah memaafkan hambanya ketika hamba itu sudah memaafkan saudaranya. Kemudian hamba yang maafin tadi mendapatkan balasan dari Allah langsung. Aku maafin kamu karena kamu maafin saudaramu. Dia sudah selesai, sudah dimaafin. Kalau belum, nuntut di akhirat. Tapi kalau sama-sama beriman, Allah itu sayang sama orang beriman. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Satu, minta diadili, ya Allah, dia pernah mendolimi saya, menyakiti hada, qadaba hada, wa daraba hada, menuduh, nyakiti, mukul, dan saya belum membalas. Amalku kurang. Aku minta atas kebaikan yang engkau berikan kepadanya, pahala-pahala dia. Tapi dia itu orang beriman juga aslinya. Allah tunjukkan istana di seberang sana yang sangat indah. Ini kalau diberikan juga masih kurang, nggak selamat juga. Ketika melihat istana yang indah itu, maka keduanya terbelalak, kaget, takjub, heran. Untuk nabimu yang mana ya Rabb? Untuk syuhada yang mana? Untuk manusia pilihan yang mana itu? Istana yang begitu indah. Kata Allah, kamu juga bisa memiliki. Ya Rabbi, ya Rabbi, jangan permalukan hamba. Jangan ngecek, jangan ngejek. Masa kita ini orang sudah kondisinya mau ke surga aja susah istilahnya, kok bisa memiliki istana itu? Iya bisa, selama kamu bisa membayar tiketnya. Gimana caranya ya Rabbi? Maafin kesalahan saudaramu, gandeng dia ke surga. Maka temannya tadi yang pengen nuntut setelah melihat begitu, akhirnya pilih memaafkan dan dua-duanya menjadi ahlul jannah. Jadi Allah itu sayang sama orang beriman. Jangan sampai ada orang beriman masuk neraka gara-gara orang beriman juga gitu. Nah kalau sudah dimaafin ya sudah selesai. Kalau belum, nunggu nanti di akhirat. Tapi kalau ngelihat riwayat tadi, kita pilih maafin atau pilih nuntut? Halo? Akhirnya pilih maafin, balasannya surga. Nuntut juga belum tentu amal kita cukup. Wah, akhirnya pilih maafin. Dongkol sekarang aja, kalau ngelihat di akhirat nanti, oh, orang yang berpandangan akhirat itu nikmatnya luar biasa. Mereka akan mudah memaafkan. Mereka akan diberikan kelapangan hati kalau melihat nikmat akhirat. Jadi saya tambahkan sedikit, itu bagian sifat rahmah dan itu yang dimiliki Nabi. Wa bima rahmatin minallah lintalah, karena rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut memaafkan. Jadi nikmat yang diberikan Nabi tadi bukan pinter bicara, bukan, tapi lembutnya hati kepada semua umat, mudah memaafkan. Sekiranya kamu berlaku kasar, berhati kasar, tentu mereka akan menjauh. Ini kaidah dakwah. Jangan kasar-kasar, nanti orang lari. Kalau prinsipnya itu. Makanya ketika dikasih tahu, Pak Ustadz, ini jangan ngomong tentang ini, jangan ke situ dulu. Yang penting dekat dulu lah gitu. Pak Ustadz, jangan nyinggung-nyinggung ini, jangan singgung itu. Ingatkan pada kematian, ingatkan pada hisab. Kesalahan dia jangan sebut. Nanti dia nyebut sendiri. Biarlah dia nyebut sendiri. Biar dia nyadarin. Telur kalau dipecah dari luar itu akan membusuk. Tapi kalau pecah dari dalam akan ada kehidupan baru. Pik 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 pik. Pecahnya biar dari dalam. Di luar ngasih kehangatan aja.
ayam, bebek, menghangatkan dari luar. Nah, nanti pecahnya biar dari dalam. Begitu pula qalbu. Kalau pengen dari luar bagus, ketat, ini nggak jadi. Tapi kalau dari luar ngasih stimulus aja pelan-pelan. Jadi dengan kesabaran nanti akan jadi. Begitulah hati manusia juga begitu. Itu sebagai tamsil aja. Dakwah harus dengan lembut, dekati. Imam As-Sadi bilang ini bukti bahwa akhlak dai itu sudah setengah dari dakwah. Maafkan mereka, mohon ampun untuk mereka. Meski disakitin, tetap maafin. Doain, ini yang Nabi lakukan di Taif, di Bukit Uhud. Bermusyawarahlah dengan urusan mereka. Pemimpin harus mendengar masukan umat. Kritik jangan dianggap benci. Oh, enggak mau di Indonesia, pergi ke Yaman. Jangan. Kritik itu sayang. Masukan harus didengar. Sama. Mungkin anak kita kadang-kadang kritik kita. Sekarang anak-anak Gen Z ini pintar-pintar gitu. Ngeritik orang tuanya gitu. Bapak harus bersyukur. Harus bersyukur. Maksudnya suruh ngasih duit dia yang banyak gitu. Bersyukur kan duitnya banyak, suruh ngasih duit yang banyak, tambahin uang sakunya. Tapi kadang-kadang ada benernya juga, karena uang yang paling banyak. Anak saya masih kelas 1 SD itu udah bisa ngomong begitu tuh, dikasih 10.000 kurang, bapak bersyukur, tambahin, minta tambah, itu sebagai rasa syukur. Tapi ya untuk dirinya sendiri gitu. Tapi itu bagian daripada pembelajaran. Uang yang kamu belanjakan untuk keluargamu, untuk masjid, untuk jalan, yang pahalanya paling banyak yang dimakan keluargamu, karena itu kewajiban. Masya Allah. Jadi di situ ada nilai kebaikan positifnya. Musyawarah dengan masukan. Nah, kalau sudah punya tekad, bulatkan tekad itu, tawakal kepada Allah. Musyawarah iya, tapi keputusan terakhir kita serahkan kepada Allah, bukan manusia. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, di sini sebagai kesimpulannya, dakwah harus lemah lembut. Jangan bentak sana bentak, jangan sakiti, jangan pecahkan hatinya. Maafin, seperti doa Nabi, doakan penduduk Taif, mendoakan mereka yang walaupun nyakitin Nabi di perang Uhud, hampir membuat Nabi binasa. Akhirnya Khalid bin Walid kan masuk Islam. Musyawarah, minta pendapat. Nabi di perang Badar, perang Khandaq, bermusyawarah. Jadi keberhasilan dakwah itu ya rahmat Allah, pastilah itu yang pertama. Akhlak pendakwah, maka ini disebut SOP dakwah kita. Ngikutin dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dakwah dalam keluarga, bukan hanya dakwain umat, dakwain keluarga, dakwain lingkungan kita. Dimulai mohon sama Allah turun rahmatnya, dakwah dengan akhlak mulia, dakwah bil hal, lisan dengan yang lembut. Insya Allah kita munajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaanmu dan api neraka-Mu. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kau tuntun, kau bimbing, kau ampuni para pemimpin-pemimpinnya, rakyatnya, birahmatika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.